ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kembali ke surat Az-Zumar yang tempo hari kata Mas Syahid sampai di ayat yang ke-6 memasuki ayat yang ke-7, tetapi dulu baru disampaikan sebagian lalu terhapus filenya ya karena hujan. Kita lihat kembali surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Iya. Ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7 dari surah Az-Zumar ini, in jika takfuru kalian kafir, kalian ingkar, mengingkari kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian kafir, kata Allah, fa inna maka sesungguhnya Allah itu. Nah, ini loh contoh inna, huruf inna ya, ketemu isim. Di sini lafzul jalalah dituduhkan sebagai isim ya. Maka inna itu tansobul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya yang semula Allahu menjadi Allah itu rafa ya, marfu. Kalau Allaha nasab, jadi dibaca mansub. Fa innallaha, enggak bisa dibaca fa innallahu, salah. Atau fa innallahi, lebih salah lagi. Bisanya ya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, adalah maha kaya. Nah, ini isim inna
ini khobar inna. Khobar inna itu marfu. Ya. Allah itu maha kaya angkum dari kalian. Wala yardo, wala wa dan la tidak, yardo dia akan ridho. Maksudnya dan Allah itu tidak akan ridho sekarang dan yang akan datang, sekarang dan seterusnya. Allah itu tidak akan ridho li'ibadihi untuk hamba-hambanya atau kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak meridhoi, gitu maksudnya. Allah tidak ridho, tidak akan ridho kepada hamba-hambanya. Apa yang tidak Allah ridho? Al-kufra, kekafiran itu. Jadi di sini ini ada dari kata mulai dari wawu ini ya, ini wawu atof ini. Ya. Allah itu la yardha, tidak akan ridho al-kufra. Jadi di sini fiilnya itu di sini fiil dan fa'il. Fiilnya meridhoi, fa'ilnya pelakunya Allah. Fiil itu pekerjaannya, perbuatannya, ya. Fa'il yang memperbuat atau yang mengerjakan. Yang melakukan itu Allah, fa'ilnya. Perlakuan atau perbuatan Allah adalah la yardha, tidak ridho. Nah terus maf'ulnya mana? Ini maf'ulnya al-kufra. Wala yardha li'ibadihil kufr. Susunan kalimatnya kalau dalam bahasa sehari-hari itu bisa seperti ini. Ya bukan bahasa Al-Qur'an ya, bukan Al-Qur'an. Ini wala yardhal kufra gitu. Dan Allah itu tidak ridho kekafiran li ibadihi untuk hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Allah itu tidak ridho kalau hamba-hambanya itu kafir gitu loh. Allah tidak ridho ada kekafiran untuk hambanya. Nah di sini dibalik susunannya oleh Allah, didahulukan li ibadihinya. Jadi biasanya kan kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il itu susunannya adalah fi'il fa'il maf'ul atau fi'il maf'ul fa'il. Begitu. Tapi ini fi'il ya, ada fi'il nahi di sini ya, fi'il nahi. Fi'il lanya la nafi ini ya. Jadi apa namanya? Ada fi'il yardo di sini sama fa'ilnya, terus di belakangnya di sela-sela kata li ibadihi ada al-kufra. Kenapa? Wallahu a'lam, biasanya para ulama menjelaskannya karena ini lebih ditekankan. Allah itu tidak ridho kalau kepada hamba-hambanya atau untuk hamba-hambanya itu ada kekafiran itu. Atau kekafiran itu menimpa kepada hamba-hambanya, Allah itu enggak ridho. Tuh. Kekafiran di sini maksudnya kalau dihubungkan dengan kalimat di belakangnya, kafir kepada nikmat. Ya, kafir kepada nikmat itu Allah tidak ridho kalau hambanya itu kafir kepada nikmat Allah. Sebaliknya, wa in tashkuru, wa in dan jika tashkuru kalian bersyukur, kalian manusia bersyukur. Bersyukur artinya tidak kafir, tidak ingkar kepada nikmat Allah, tapi mengakui kepada nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Dan jika kalian bersyukur kepada nikmat Allah, atau jika kalian bersyukur kepada Allah dengan menjadi orang yang beriman, tidak menjadi orang yang kafir, yardahu lakum, yardhahu, hunya dibaca pendek ini ya. Yardhahu lakum, Allah itu meridhoinya
untuk kalian. Jadi Allah akan meridhoi syukurnya kalian kepada Allah. Lalu pada kalimat berikutnya, wala dan tidaklah taziru akan menanggung, ya, ini fi'il mudhari ya, dan tidak akan memikul atau menanggung. Siapa yang tidak akan memikul? Ini pekerjaannya, tidak akan memikul, tidak akan menanggung. Fa'ilnya di belakangnya. Waziratun, seorang pemikul, seorang penanggung. Jadi seseorang yang menanggung atau seseorang yang memikul itu tidak akan mau memikul. Memikul apa? Wizra. Nah, ini maf'ulnya. Wizra, pikulan, tanggungan, ukhra, orang lain, yang lain. Jadi kata Allah, nanti di akhirat orang walaupun dia mau menanggung dosa orang lain, tapi tidak akan diizin oleh Allah, tidak akan diizinkan. Tidak akan bisa seseorang menanggung dosa orang lain atau menanggung tanggungan orang lain atau memikul pikulan orang lain. Pikulan artinya tanggungan dosa. Ya, kemudian berikutnya, summa kemudian ila kepada Rabbikum, Rabb kalian, Tuhan kalian, marji'ukum tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum falalu yunabbi'u akan memberitakan, yunabbi'u fi'il mudhari ya, akan memberitakan kum kepada kalian ya. Yunabbi'u di sini ada fi'il dan fa'il. Yunabbi'u fa'ilnya huwa. Huwa siapa? Huwa Rabb kalian ini ya. Maka dia Allah akan memberitakan kum kepada kalian. Memberitakan apa? Bima dengan apa saja yang kuntum adalah kalian waktu di dunia. Ya, kuntum ini kan fi'il madhi. Ya, kalian ada waktu di dunia dulu, kalian menjadi waktu di dunia dulu. Ta'malun, kalian perbuat, kalian amalkan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun adalah maha mengetahui, bidzatis sudur kepada ada dengan apa yang dengan zati memiliki, as-suduri dada-dada itu. Maksudnya dengan apa yang dimiliki oleh dada. Dengan apa yang dada-dada atau hati-hati manusia itu memilikinya. Manusia itu dalam hatinya kan ada sesuatu yang dia miliki, yang dia punyai. Apa yang dimiliki oleh hati manusia? Ya isi hatinya. Isi hatinya, setiap kita itu punya sesuatu dalam hati kita, menyimpan sesuatu dalam hati kita. Nah, apa yang tersimpan dalam hati kita, apa yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Nah, saya tidak tahu apa yang ada dalam hati orang itu tidak tahu. Ya, gitu ya. Itu terjemahnya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Di sini di dalam ayat yang ke-7 kita lihat di sini penjelasan yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalimat yang berbunyi dari awal ini ya, in takfuru, kan gitu kan? Ayatnya diawali seperti itu kan? Ya. Ayat 7 ini. In takfuru. Nah, sampean boleh melihat ke mushaf, boleh melihat ke sini layar ini. Jadi in jika takfuru kalian kafir, fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun ankum, dia maha kaya dari kalian.
maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, jika kalian kafir, Allah itu maha kaya dari kalian. Apa maksud kalimat itu? Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mukhbiron, memberitahu, mengabarkan, an nafsihi, tentang dirinya, diri Allah Ta'ala yang maha tinggi itu. Ya, Allah memberitahu dengan pernyataan ini kepada makhluknya, kepada manusia dan jin, kepada kita semuanya ini. Apa yang diberitakan oleh Allah? Annahul ghaniyyu, bahwa dia itu maha kaya. Innallaha, ya sesungguhnya Allah, maksudnya annahu, ya ghaniyun, dia itu al-ghaniyyu, maha kaya, angkum, dari kalian, maksudnya amma, dari apa saja, siwahu, selain dia. Jadi dari apa saja yang selain Allah, minal makhlukoti, dari seluruh makhluk-makhluk Allah, Allah itu maha kaya. Jadi kalau ada makhluk Allah kaya raya, itu Allah itu jauh lebih kaya dari manusia yang kaya. Itu orang yang kaya seperti apapun, itu baru orang kaya yang ada di Indonesia, ada di Solo. Yang di Jakarta lebih banyak lagi orang sugih yang katanya triliunan. Banyak. Tapi Allah bilang apa? In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian semua kafir, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian. Ini kata Ibnu Katsir, Allah memberitahu tentang dirinya kepada kita, annahul ghaniyyu, bahwa dia maha kaya, amma siwahu, dari apa saja yang selain dia, minal makhlukoti, dari makhluk-makhluk ini. Nah, ayat ini kata Ibnu Katsir pengertiannya kama qala Musa, sama seperti yang Nabi Musa pernah berkata, yang dalam Al-Qur'an perkataan Nabi Musa itu diabadikan. Nabi Musa dulu waktu dakwah kepada Bani Israel pernah ngomong kepada Bani Israel dengan omongan seperti yang tersebut di dalam surat Ibrahim ayat 8 ini, yang berbunyi, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Itu sama ayat ini, ayat tadi in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum, sama dengan ini maksudnya. In takfuru, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, hei Bani Israel, in takfuru, jika kalian semua pada kafir kepada Allah, in takfuru antum, jika pada kafir antum, kalian semuanya, kepada Allah, kepada yang aku bawa, kepada Taurat yang aku bawa ini, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, waman fil ardi, jangankan cuma kalian yang kafir, waman fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi ini, jami'an, semuanya. Dan siapa saja yang ada di bumi ini semuanya, maksudnya semua orang yang ada di muka bumi pada waktu itu, pada zaman Nabi Musa berkata, andai kata kalian semua wahai Bani Israel dan semua orang yang ada di muka bumi ini pada kafir semuanya, apa kata Allah? Fa'in, kata Nabi Musa, fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu wahai Bani Israel, la ghaniyun, Allah itu maha kaya. Dia ghaniyun angkum, lebih kaya daripada kalian. Dan hamidun, dia maha terpuji. Kalau orang kaya kan biasanya dipuji-puji, ya, sama orang yang dekat sama dia. Orang kaya itu kan sering dipuji. Nah, Allah itu dia maha terpuji. Ya, lebih dipuji dia, lebih terpuji dari siapapun yang terpuji di muka bumi ini. Ini surat Ibrahim ayat 8. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu dia maha kaya. Artinya apa? Dia tidak memerlukan kita. Orang yang kaya itu Pak, enggak perlu orang lain biasanya dia. Dia bisa selesaikan sendiri urusannya. Apa yang mengganggu kesulitan dia akan dia beresin dengan kekayaannya. Ya, orang kaya itu kan gitu, selalu mengandalkan kekayaannya. Yang menghambat apa yang dia mau, apa enggak bisa diselesaikan kayak gitu? Pakai duit, selesai. Di Indonesia ini apa sih yang enggak bisa selesai pakai duit? Di Indonesia ini kan apa aja bisa selesai dengan duit.
Kasus-kasus selesai dengan duit. Ya, urusan-urusan apa aja dengan duit beres. Nah, Allah itu lebih kaya dari semua orang yang kaya dan dia tidak memerlukan kepada selainnya, selain Allah. Jadi apapun yang selain Allah, Allah tidak perlu. Nah, Allah menyuruh kita beriman, saudara, bukan karena Allah memerlukan atau membutuhkan iman kita. Oh, jangan sekali-kali berpikiran seperti itu. Itu pikiran yang keliru, yang salah, yang sesat. Allah tuh nggak perlu kepada keimanan kita kok. Allah menyuruh kita beriman tuh kenapa? Karena kalau itu jalan keselamatan satu-satunya di akhirat nanti. Jalan selamat satu-satunya untuk di akhirat nanti ya hanya menjadi orang beriman. Kalau kamu kepingin selamat, jadilah kamu orang yang beriman. Di dunia kamu akan aman, selamat karena dilindungi oleh Allah. Di akhirat kamu juga lebih selamat lagi di saat mana kebanyakan manusia nanti di sana tidak selamat. Kalau di dunia ini manusia itu, kalau di dunia ini manusia itu masih bisa selamat dari sesuatu, di akhirat tidak ada keselamatan di sana kecuali keselamatan dari Allah. Ya, itu ayat ini maksudnya seperti itu. Lalu Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis, wa fi sahihi Muslim, dan dalam sebuah hadis sahih Muslim, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis Nabi yang meriwayatkan firman Allah. Ini hadis qudsi di mana Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini ada dalam Arba'in An-Nawawiyah itu ya, di hadis nomor berapa saya enggak hafal. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna, kalau bahwasanya awalakum, orang-orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang belakangan di antara kalian, orang-orang yang awal-awal dari kalian semuanya, wahai hamba-hambaku. Jadi orang-orang dulu-dulu, manusia-manusia yang zaman dulu-dulu, zaman Nabi Adam dan sesudahnya ya, yang dulu-dulu itu. Wa akhirakum, dan orang-orang yang terakhir-akhir yang ada sekarang ini, yang akhir-akhir. Waktu Nabi ngomong itu ya orang-orang di zaman Nabi dulu. Atau kalau kita tarik sampai kepada zaman ini bisa juga. Orang-orang yang sudah zaman dulu dan orang-orang sudah zaman terakhir sampai akhir zaman nanti, semuanya, wa insakum, dan golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan golongan jin, bangsa jin maupun bangsa manusia, kanu, semuanya mereka adalah ala, berada di atas afjari kolbi rojulin. Afjari, paling durhaka, kolbi, hati, rojulin, seseorang. Maksudnya seandainya orang-orang manusia ini semuanya sejak dulu kala sampai yang akan ada di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, semuanya berada dalam keadaan menjadi manusia yang paling berdosa, paling kurang ajar kepada Allah, ya, minkum, di antara kalian ini, kalau mereka semua ini manusia ini berada menjadi manusia yang paling durhaka daripada yang ada di antara kalian, mana kosong. Seandainya semua manusia ini, gampangannya begitu, seluruh manusia sejak zaman dulu sampai zaman akhir, semuanya itu kafir, semuanya itu durhaka sama Allah, mana kosong, tidaklah itu mengurangi, ya, mana kosong dalika, tidaklah mengurangi yang demikian itu, min mulki, dari kerajaanku, dari kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Jadi kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak berkurang gara-gara manusia seluruh dunia tidak ada yang mau beriman. Allah tetap maha kuasa. Itu Pak. Nah, ini yang manusia kadang-kadang gak paham. Ya, Allah itu maha kuasa, walaupun manusia semuanya kafir-kafir sama Allah, Allah tetap dia yang kuasa. Itu manusia-manusia yang kafir itu ada dalam genggaman Allah itu. Sewaktu-waktu Allah bisa bikin dia mati dengan cara apa yang dia kehendaki. Seperti kemarin kan ada berita Direktur Utama Indomaret mati kecelakaan di jalan tol Cipularang ya, Cipularang apa Cipali itu. Wah, karena apa? Mobilnya dinaiki itu kejatuhan truk tronton ya, truk kontainer yang roboh. Coba itu mah. Kan kita nggak pernah membayangkan, kita sedang naik mobil di jalan tol itu, mobil kecepatan tinggi nih, nah tiba-tiba ada terguling gitu, terus dia ketimpa itu, mati isi mobil.
Itu loh. Itu kematian yang tidak disangka-sangka. Orang sehat walafiat kok tiba-tiba mati. Nah itu loh Pak, itu mengerikan itu. Makanya kita ini hati-hati sudahlah. Apa namanya? Kalau kita menjadi orang, jadilah orang yang selalu berhati-hati, selalu takut kepada Allah. Sewaktu-waktu itu Allah, kalau Allah datang marahnya, datang murkanya, udah selesai kita ini sudah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, Allah itu bisa berbuat apa saja yang Dia mau tanpa kita sadari, tanpa kita bayangkan. Makanya kita disuruh oleh Allah selalu dalam keadaan baik. Ya, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma, di mana saja kunta kamu berada. Dimanapun kamu berada, tetap berusaha menjadi orang yang takut sama Allah. Ya, jadi kalau orang selalu begitu, Allah akan jaga dia. Ya, karena dia menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Dia takut takut kepada Allah. Dia menjaga dirinya jangan sampai Allah marah sama dia. Ya, Allah akan jaga dia, Allah akan sayang sama dia. Tapi kalau manusia sama Allah kurang ajar, mungkin Allah sekarang dibiarin aja. Tapi suatu saat dia akan tahu akibatnya. Ya, jadi ini pernyataan dalam hadis qudsi bahwa Allah itu maha kaya, sehingga Allah itu tidak berkurang sedikit pun kekerajaannya, kekuasaannya, seandainya semua manusia pada kafir. Ini ada dalam hadis. Ya, ini hadis ini sesuai dengan ayat ini maknanya ya. Lalu berikutnya, wala yarda li ibadihil kufur, wala dan tidaklah yarda dia akan ridho li ibadihi kepada hamba-hambanya al kufra kekafiran itu. Maksudnya ayat ini adalah maksud ayat ini adalah yaitu la yuhibbuhu wala ya'muru bih. Itu kata Ibnu Katsir. Allah itu la yuhibbuhu, tidak menyukai kekafiran, wala ya'muru, dan dia tidak menyuruh bihi dengan kekafiran. Dengan bihi ini kembali kepada al-kufra ini. Allah tidak suka kepada kekafiran dan dia tidak menyuruh orang untuk kafir. Tapi dia menyuruh orang itu untuk beriman. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna ayat ini juga sama, dalam tafsir lain juga dikatakan la yardo, Allah itu tidak akan ridho li ibadihi, la yardo wala yardo li ibadihil kufur. Ini wala yardo li ibadihil kufur, ini yang merah ini loh Pak ya. Wala yardo li ibadihil kufur, dan Allah itu tidak ridho kepada hamba-hambanya kekafiran. Maksudnya Allah tidak ridho kepada ada kekafiran pada hambanya. Yaitu maksudnya la yardo li ibadihil mu'minin, Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang beriman al-kufra kekafiran. Jadi kalau ada orang beriman, jangan ada kekafiran dalam hatinya. Ini loh, Masya Allah. Ini kalau ayat ini kita hayati, kita renungkan gitu ya. Hati kita ini Pak kan cuma satu. Hati kita kan cuma satu ini. Kalau hati kita ini adalah hati orang yang beriman, di dalam hati kita tidak boleh ada kekafiran. Allah enggak mau yang seperti itu. Masya Allah. Maunya Allah tuh hatimu beriman tuh utuh. Apa? Bulat-bulat beriman tuh. Enggak mau pecah sedikit pun, retak, enggak mau Allah. Kolbun yang orang barat bilang heart, simbolnya kayak gini tuh. Apa? Simbol apa tuh namanya itu? Heart. itu maunya itu hatinya manusia itu utuh, seutuhnya itu diberikan kepada Allah. Maunya Allah tuh kayak begitu, Pak. Nah, apa kita ini sudah bisa begitu? Jangan jawab di sini. Renungkan diri sampean sendiri-sendiri, renungkan diri kita sendiri-sendiri gitu loh. Ini ada ayat Quran, kita diajak ngaji, kok enggak mau? Apa kira-kira kayak gitu tuh hati orang beriman? Hati orang yang beriman sama Al-Quran itu cocok. Hati orang yang beriman. Kalau hati orang yang kafir sama Al-Quran itu enggak cocok, makanya dia mengingkari. Kalau ada kelakuan manusia ngomong begini, ini omongannya orang kafir ini. Loh itu bukan orang kafir, itu orang muslim. Ya itu orang muslim, tapi omongannya dia itu omongan orang kafir. Dia orang muslim, tapi omongan dia omongan orang kafir itu enggak pantas orang beriman, orang muslim ngomong begitu.
Gitu aja. Demikian juga kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak pantas kita ucapkan dan perkataan itu, apalagi perkataan itu bisa membuat kita jadi kafir, jangan pernah dikatakan kata perkataan yang seperti itu ya. Ini. Jadi dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan wala yardul ibadihil mu'minin, maksudnya begitu, Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang beriman ada kekafiran, sampai seperti itu. Jadi ini lebih dalam lagi nih. Kalau Ibnu Katsir kan hanya mengatakannya Allah tidak ridho manusia ini kafir. Dah. Secara umum, semua manusia ini secara umum Allah enggak ridho kalau dia kafir. Tapi Al-Baghawi mengatakannya bukan hanya itu maknanya. Allah pun tidak ridho kalau ada orang beriman masih ada kekafiran dalam hatinya walaupun sedikit. Nah itulah gunanya, maka kita ini disuruh beramal terus. Amalan kita itu dengan harapan akan menghapus kekafiran yang ada dalam hati kita. Dengan amalan-amalan yang ada ini, hati kita yang masih kafir itu akan dihapus oleh Allah. Hati yang kufur tadi. Nah, makanya hati ini harus selalu diisi dengan ayat-ayat Quran, supaya hati ini selalu dalam keadaan bersih, dalam keadaan beriman. Lalu dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, wa humul ladzina, dan mereka adalah alladzina, orang-orang yang qala Allah Ta'ala telah berfirman. Yang dalam surat lain Allah berfirman seperti ini. Ya, Imam Al-Baghawi mengambil contoh ayat yang lain, yaitu surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 42. Di sana Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada bagimu wahai setan, alaihim, terhadap mereka hamba-hambaku, sultan, kekuasaan. Setan, kamu tidak punya kekuasaan untuk mempengaruhi hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah itu adalah al-mukhlasin, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang bersih imannya, yang enggak kecampuran kekafiran sedikit pun. Masya Allah. Saya takut juga Pak, jangan-jangan hatiku juga belum seperti itu Pak. Belum bersih, murni. Ya, iman sepenuhnya. Takut juga aku ini. Takut jangan-jangan masih ada kekafiran di dalam hatiku ini, dalam hati kita ini. Nah, karena Allah bilang begini, hei setan, sesungguhnya hamba-hambaku itu laisa laka, tidak ada bagimu sultanun, kekuasaan, alaihim, atas mereka. Kamu enggak akan bisa mengalahkan hamba-hambaku yang ikhlas. Tapi kalau ada hamba-hambaku yang tidak ikhlas atau belum ikhlas, masih ada kemunafikan dalam dirinya, masih ada sifat kafir atau sifat munafik dalam dirinya, orang seperti itu masih bisa kamu kalahkan. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, masih melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu artinya kita belum sepenuhnya beriman. Nah, mengerikan kalau kita mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, karena kalau orang yang benar-benar beriman tidak bisa dikalahkan oleh setan. Setan itu Pak sekarang ini menyuruh kita tuh tidur aja kamu di rumah, enggak usah ngaji. Nyaman tidur. Itu setan maunya begitu. Kalau ngaji kayak gini setan enggak suka lihat kita ngaji gini, diganggunya kita. Diusahakan supaya pengajian ini bubar. Jadi kalau saudara melihat ada di antara teman-teman kita yang menghendaki pengajian ini buat, ketahuilah itu setan itu. Ya segitu saja sudah. Ya, itu setannya yang sedang berperang. Karena manusia ini, saya juga, Anda semuanya itu masing-masing itu ada setannya. Kita semua dilekati oleh Allah dengan setan dan 2 malaikat. Nah, kalau setan kita yang sedang berpengaruh pada diri kita, pada hati kita, mempengaruhi diri kita atau hati kita, kita akan berbuat sesuatu yang membuat Allah marah, enggak ridho sama kita. Tapi kalau hati kita masih dipengaruhi oleh malaikat, bisikan malaikat yang baik ke dalam hati kita, itu yang kita dengar, hati nurani kita yang dipengaruhi oleh malaikat yang membisiki yang baik-baik, itu yang kita dengar. Nah, itu yang Allah suka. Gitu ya. Jadi walaupun kita malas sebetulnya ngaji, ngantuk, kita paksa.
Ini yang bikin malas ini setan yang ada dalam diri kita sendiri gitu loh. Bukan yang ada di orang lain, yang ada dalam kita diri kita sendiri itu. Ya, nanti kita lihat hadis-hadisnya banyak itu ya, hadis-hadis tentang pengaruh setan pada diri manusia. Kemudian waqalu dan mereka berkata, mereka para ulama berkata, la yardo, Allah itu tidak akan ridho li ahadin kepada seseorang min ibadihi dari hamba-hambanya al kufra kekafiran. Jadi Imam Al-Baghawi juga sependapat dengan Ibnu Katsir. Ayat ini juga bermakna bahwa Allah itu tidak ridho kepada seseorang dari hamba-hambanya itu ada kekafiran. Wa maknal ayati, dan makna ayat ini jadinya la yardo li ibadihi, Allah itu tidak akan ridho untuk hamba-hambanya ayak furubih, bahwa mereka akan kafir kepadanya. Allah itu tidak ridho kalau hambanya itu kafir kepada dia, kepada Allah. Wa huwa qaulus salaf, dan ini dia adalah pendapat ulama salaf. Qalu, mereka para ulama salaf berkata, kufrul kafir, ya, kekafirannya orang kafir itu ghairu mardiyin lillah, tidak meridokan kepada Allah, tidak merupakan sesuatu yang diridhoi bagi Allah azza wa jalla, yang maha gagah dan maha agung. Wa ingkana, walaupun adalah biirodatihi, kekafiran itu pada hamba-hambanya terjadi dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Jadi ada manusia Pak ya, kafir. Itu secara hakiki dia kafir itu karena kehendaknya Allah itu. Tapi Allah berkehendak seperti itu karena perbuatan dia terlebih dahulu yang membuat Allah menghendaki seperti itu. Orang itu mau beriman karena kehendak Allah. Dan demikian juga orang itu kafir, itu karena kehendak Allah juga dia kafir. Tetapi kehendak Allah seperti itu terjadinya itu melalui sebab. Kenapa seseorang itu jadi kafir? Karena dia menolak ayat Allah, mengingkari ayat Allah, atau tidak bersyukur kepada Allah. Lah karena dia tidak bersyukur kepada Allah, dia sendiri yang milih ini, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Dia sendiri, itu pilihan dia. Ya sudah Allah iyakan. Ya sudah, kalau kamu mau kafir ya kafirlah kamu. Nah, jadi dia kafir karena kehendak Allah. Makanya ulama salaf mengatakan seperti ini. Kufrul kafir, kekafirannya orang kafir itu ghairu mardiyin lillah, bukan sesuatu yang diridhoi bagi Allah azza wa jalla, yang maha gagah dan maha agung. Wa ingkana, walaupun adalah walaupun adalah kekafiran dia tadi biiradatihi, dengan kehendak Allah. Makanya dalam surat idasam itu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayat yang terakhir dari surat At-Takwir ya. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian menghendaki kepada keimanan illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki ya. Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha, Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kita ini beriman, sudah tiba waktunya kita ini beriman, oleh Allah akan dibalik hati kita yang semula kafir menjadi iman. Itu sangat berharga yang begitu itu. Jangan yang sebaliknya. Sudah baik-baik kita ini beriman, tiba-tiba oleh Allah dibalik hati kita. Tadinya rajin ngaji, tiba-tiba oleh Allah dibalik hatinya menjadi enggak mau ngaji, enggak pernah ngaji. Naudzubillah min dzalik. Itu sesuatu yang sangat tidak baik, yang kita takuti itu. Ya. Kemudian lalu pada kalimat berikutnya dikatakan wa in, sebaliknya wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur. Ya, ini maksudnya bersyukur, kata Imam Al-Baghawi, bersyukur ini maksudnya tu'minu, kalian bersyukur maksudnya kalian beriman birabbikum kepada Allah Tuhan kalian, wa tuti'uhu, dan kalian mentaati Dia.
Orang yang beriman adalah orang yang taat kepada Allah. Allah menyuruh dia sholat, ya dia sholat. Allah menyuruh dia sedekah, dia sedekah. Allah menyuruh dia bayar zakat, dia bayar zakat. Allah menyuruh dia berbuat baik kepada kedua orang tua, dia berbuat baik kepada orang tua. Allah menyuruh dia mengurusi istri dan anak-anaknya, dia akan mengurusi istri dan anak-anaknya. Allah menyuruh dia taat kepada pemimpin, dia taat kepada pemimpinnya. Allah menyuruh dia berbuat baik kepada tetangga, bersikap baik kepada tetangga. Orang yang beriman akan patuh, taat kepada Allah, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Jadi semua perintah-perintah Allah akan dia laksanakan. Demikian juga sebaliknya, larangan Allah akan dia tinggalkan. Jadi semua larangan yang ada dalam ayat Al-Quran ini akan ditinggalkan oleh orang yang beriman. Nah, kalau orang sudah bisa begitu, berarti dia sudah benar-benar beriman. Nah, kalau manusia sudah benar-benar beriman, artinya wa in taskuru, dan jika kalian sudah beriman, kalian itu sudah apa? Kalian itu semua bersyukur atau tu'minu, kalian beriman, wa tuti'uhu, dan kalian sudah mentaati Allah, yardohu lakum, baru Allah akan ridho kepada kalian. Ya, ini Allah ridho kepada kalian. Bagaimana caranya Allah ridho? Fayusibukum, lalu Allah akan memberi pahala kepada kalian, alaihi, atas imannya kalian atau syukurnya kalian. Jadi kalau kita ini syukur kepada Allah, Allah akan balas. Allah akan beri balasan terhadap syukurnya kita. Apa balasan Allah kepada syukurnya kita? Ditambah nikmatnya. Makanya kalau kita dapat nikmat Allah, jangan lupa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan. Ya, kamu sudah ngasih saya ini, jazakumullahu khairan. Jadi berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusianya juga. Itu ajaran Allah, ajaran Islam kepada kita seperti itu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, pertama ucapkan alhamdulillah, jazakallahu khairan. Jangan lupa, ya. Karena apa? Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita dengan syukur itu tadi. Ya, kalau Ibnu Katsir mengartikannya, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur, Dia akan meridhoinya untuk kalian. Allah akan meridhoi syukur itu lakum, untuk kepada kalian atau untuk kalian. Maksudnya, kalau kalian bersyukur, yuhibbuhu minkum, Allah akan menyukai syukur itu minkum, dari kalian. Kalau kalian bersyukur, Allah akan suka kepada syukurmu itu. Wa yazidkum, dan Allah akan menambah kepada kalian min fadlihi, dari karunia-Nya. Allah akan menambah karunia-Nya kepada kalian. Nah, kalimat berikutnya ini sesuatu yang lain, ya kan kita teruskan besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.